Makanya akidah ini memang menjadi sesuatu yang paling fundamental. Kenapa umat Islam misalnya suka berkelahi? Kenapa umat Islam ini nggak bisa bersatu, saling merendahkan satu sama lainnya? Kenapa kita ini begitu mudah mencela orang lain? Problemnya bukan masalah sekedar pemahaman sederhana, tapi problemnya sebetulnya adalah problem akidah. Ada pemahaman yang keliru bisa jadi dalam memahami kehidupan ini. Nah, apa kriteria suatu akidah itu dikatakan benar? Nah, akidah itu dikatakan benar atau jawaban tentang kehidupan itu dikatakan benar, paling tidak harus memenuhi 3 hal. Yang pertama itu harus yukniul akla. Jadi jawaban-jawaban kita tentang kehidupan itu harus memuaskan akal. Dan akal inilah salah satu bagian dari anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Dan tidak banyak manusia yang menggunakannya dengan sungguh-sungguh. Dia harus memuaskan akal. Terus yang kedua, jawaban yang benar itu harus yuwafiqul fitrah. Harus sesuai dengan fitrah manusia. Kalau jawaban kita tentang kehidupan semakin melencengkan kita dari fitrah manusia, itu indikasi kalau jawaban kita ada yang salah. Terus yang ketiga adalah yamlaul qalba tuma'ninatan, membuat hati manusia itu tenang. Akalnya puas, fitrahnya terpenuhi, hatinya tenang. Maka inilah jawaban yang kita berharap, jawaban yang benar tentang kehidupan itu. Nah, kalau salah satu dari 3 itu tidak terpenuhi, itu indikasi kalau jawaban kita atau akidah kita itu ada yang salah. Jadi kita misalnya merasa bahwa hidup ini kok selalu ada masalah, merasa bahwa hidup ini kok selalu dihantui sesuatu, itu ada indikasi yang salah dari akidah kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Maka kalau kita ingin memperbaiki diri kita, ingin memperbaiki keluarga kita, ingin memperbaiki masyarakat kita, ingin memperbaiki bangsa kita, bahkan ingin memperbaiki peradaban kita, maka yang harus kita perbaiki pertama itu adalah akidah kita, pemahaman kita tentang kehidupan. Jawaban kita tentang hidup ini. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi manusia diberikan oleh Allah 2 potensi yang paling utama. Yang pertama itu adalah akal, yang kedua itu adalah hati nurani. Dan itu yang betul-betul harus kita gunakan. Nah, banyak orang yang dalam hidup ini dia salah dalam melangkah. Kenapa? Karena akalnya tidak digunakan, hati nuraninya tidak diikuti. Kemudian pertanyaannya, apakah dengan akal dan hati nurani manusia akan menemukan hakikat kebenaran? Ternyata juga belum bisa juga. Jadi memang akal dan nurani harus kita gunakan. Tapi ternyata hanya dengan akal dan nurani itu kita tidak akan sampai kepada hakikat kebenaran. Belum sampai ke sana. Makanya kalau kita perhatikan para ilmuwan yang hebat-hebat itu, ketika mereka itu betul-betul sungguh-sungguh untuk memahami kehidupan, kemudian mereka berpikir mendalam, kemudian mereka mencoba untuk mengikuti hati nuraninya mereka, apa yang mereka dapatkan? Yang mereka dapatkan itu baru kebijaksanaan, tapi belum kebenaran, belum hakikat kebenaran. Nah, kalau seseorang itu berpikir dangkal, maka apalagi dia sekedar mengikuti tren, maka yang diperoleh hanya nafsu saja. Tapi kalau orang itu merenung dengan sangat mendalam, berpikir dengan sangat serius, maka yang didapatkan dari perenungannya itu adalah kebijaksanaan. Maka kebijaksanaan itu memang bisa diperoleh oleh siapa saja, selama dia itu berpikir yang mendalam.
Tapi kebijaksanaan sendiri itu belum hakikat kebenaran. Maka saya sendiri itu sering baca bukunya Einstein, sering juga mendengarkan kata-kata yang bijak dari dia. Memang siapapun orangnya ketika berpikir mendalam tanpa kepentingan, dia akan sampai kepada kebijaksanaan. Dia misalnya mengatakan ya, what is right is not always popular. What is popular is not always right. Jadi ini dari perenungan. Jadi sesuatu yang benar itu belum tentu populer. Sesuatu yang populer itu belum tentu benar. Ini dari perenungan dia dalam melihat kehidupan. Oh iya, ini populer, tapi nak dipikir-pikir ternyata salah. Gitu. Ya, ini populer, tapi berpikir salah. Gitu. Justru kadang-kadang yang benar itu yang tidak populer. Gitu. Ini dari perenungan kadang-kadang ya. Nah, sementara kita yang tidak merenung apa yang populer itu yang kita anggap sebagai kebenaran. Padahal belum tentu. Siapa yang bilang? Yang bilang Einstein. Kenapa dia bilang begitu? Karena dia merenung. Dia sampai kepada kebijaksanaan itu. Banyak hal yang dia itu berpikir. Dia misalnya merenung tentang alam semesta ini. Dia sampai pada suatu kesimpulan. Kalau alam ini diciptakan, ada pencipta. Dan dia melihat bahwa alam ini begitu teratur. Maka dia melihat, tidak mungkin penciptaan ini asal-asalan. Maka dia mengatakan, God doesn't play dice. Tuhan itu enggak pernah bermain dadu. Asal-asalan, melempar dengan sembarangan. Yang hasilnya itu sekedar kebetulan, enggak. Tapi dunia ini diciptakan dengan penuh perhitungan. Makanya ketika kita itu menanam pisang, maka dari tanam pisang itu kemudian muncul satu proses yang teramat sangat kompleks, yang hasilnya adalah buah pisang. Itu satu proses yang teramat sangat kompleks. Makanya dia sampai pada dari suatu perenungan dia sampai kepada keputusan bahwa God doesn't play dice, bahwa Tuhan itu tidak pernah bermain dadu dengan alam semesta ini. Tapi alam ini betul-betul diciptakan dengan penuh perhitungan yang sangat matang. Bukan suatu kebetulan, tapi ada maksud, ada tujuan, ada perancangan, ada perhitungan. Ya, ada kebenaran yang mengitarinya. Maka dia ketika dia merenung, dia sampai kepada kebijaksanaan itu. Dia mengatakan misalnya, with faith everything becomes possible. Dengan keyakinan, maka segala sesuatu menjadi mungkin. Sesuatu yang sesulit apapun, kalau kita yakin, maka itu mungkin untuk dilaksanakan. Maka ini adalah kebijaksanaan, hikmah, wisdom yang diperoleh oleh manusia ketika manusia itu merenung, ketika manusia itu berpikir, deep thinking, berpikir mendalam. Jadi kebijaksanaan, wisdom, hikmah itu bisa datang dari manapun. Tetapi hikmah itu belum hakikat kebenaran. Belum. Maka manusia dengan akalnya, manusia dengan nuraninya, hatinya, dia sampai kepada hikmah. Tapi belum kebenaran. Terus dari mana agar kita itu sampai kepada kebenaran? Kita itu hanya sampai kepada kebenaran ketika kita itu dibimbing oleh wahyu. Banyak orang yang bijaksana, tapi dia tidak sampai kepada kebenaran. Kenapa? Karena dia enggak mau atau belum dibimbing oleh wahyu. Rasul sendiri di masa muda beliau melihat masyarakat yang korup,
yang kuat menindas yang miskin, pedagang menipu, orang kaya foya-foya, orang miskin ditindas, menyembah berhala yang dibuat sendiri oleh manusia. Rasul muak, tapi Rasul nggak tahu harus berbuat apa. Nah, kapan Rasul tahu dia harus berbuat apa? Rasul tahu berbuat apa setelah dibimbing oleh wahyu. Jadi memang kalau kita ingin dapat hakikat kebenaran, itu nggak cukup hanya dengan mengikuti nurani. Nggak cukup hanya dengan mengikuti akal sehat. Tetapi kita harus dibimbing oleh wahyu. Jadi kalau hanya dibimbing dengan akal sehat, kita hanya sampai pada wisdom, tapi nggak sampai kepada hakikat. Gitu. Makanya, dan alhamdulillah kita ini ngikuti wahyu. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Ini adalah anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau kita itu merenung ya, apakah betul alam ini itu ada dengan sendirinya? Mungkin kita nggak sampai kepada hasil perenungan itu karena kita membayangkan sesuatu yang tidak ada itu seperti apa. Kita nggak bisa bayangin itu. Jadi sebelum dunia ini ada, itu seperti apa ya? Maka akal manusia itu nggak akan nyampe itu, mikir itu. Malah kalau diterus-teruskan bisa jadi malah gila kita itu. Maka kita jadi tahu alam semesta itu dari mana? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita itu, kemudian Allah menyuruh kita untuk melihat apa yang ada di sekitar kita. Maka disitulah kita itu akan menemukan kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengatakan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, bergantinya malam dan siang, la ayatin, terdapat ayat. Makanya ayat itu ada yang tertulis, wahyu itu. Tapi ada ayat yang terhampar di semesta. Nah, wahyu itu menyuruh kita untuk melihat di sekitar kita. Dan kita akan menemukan la ayatin, itu adalah ayat, tanda, bukti kekuasaan Allah. Liulil albab, bagi orang yang memiliki akal. Jadi memang akhirnya apa? Seorang mukmin, dia betul-betul menjadi true mukmin, seorang mukmin yang sebenarnya. Jadi dia mau dibimbing oleh wahyu, dia mau menggunakan akalnya, dia mau mengikuti nuraninya, maka dia akan sampai kepada kebenaran sempurna. Tapi kalau tidak, maka dia akan pincang. Dia pincang kan ya. Maka Einstein itu pernah mengatakan, ya, science without religion is lame. Religion without science is blind. Jadi ilmu pengetahuan tanpa agama pincang. Sementara agama tanpa pengetahuan itu buta. Gitu. Nah, maka seorang mukmin kita semua itu harus kayak begitu. Terus kita buka pikiran kita. Sehingga akhirnya kita itu tidak dogmatis. Tidak dogma. Kenapa? Kalau kita udah dogma, akhirnya gampang marah. Gampang ngamuan. Gitu. Makanya ketika ada mukmin kok suka ngamuan, ya bisa jadi dogma. Dan itu problem di mana? Problemnya di mana? Problemnya di akidah sebetulnya. Ya, makanya mari kita perbaiki akidah kita buka pikiran kita ikuti nurani kita dan kita ikuti wahyu itu. Nah, dan untuk mengikuti wahyu itu sebetulnya gampang. Tapi tidak gampang juga gitu. Kenapa tidak gampang juga? Karena untuk mengikuti wahyu memang kita itu harus merendahkan ego kita. Dan memang merendahkan ego itu tidak mudah. Apalagi pas kebetulan yang menyampaikan wahyu itu orang yang secara intelektual lebih rendah dari kita.
yang secara status sosial lebih rendah dari kita, yang secara ekonomi lebih rendah dari kita. Akhirnya kita tuh nggak mau ngikuti wahyu hanya gara-gara kita tuh melihat siapa yang mengatakan. Makanya sampai Sayyidina Ali itu sering mewanti-wanti kita. Unzur ila maqal wala tangzur manqal. Lihatlah apa yang dikatakan orang. Jangan melihat siapa yang mengatakan. Ini sebuah nasihat yang teramat sangat mudah diucapkan. Tetapi teramat sangat susah untuk dijalankan ya. Karena kita itu sering sekali meremehkan orang, merendahkan orang, dan inilah sebetulnya sebenar-benar ketakaburan, kesombongan, yaitu ketika kita itu melihat orang, bukan melihat apa yang disampaikan. Ya, makanya dengan kita ngaji ini, ya, harapannya ya, kita itu betul-betul bisa tundukkan semuanya untuk mengikuti wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa kita punya keinginan, kita punya nafsu. Nafsu itu manusiawi. Setiap manusia memang diciptakan Allah punya nafsu. Tapi kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Jadi tidak dikatakan orang itu beriman sampai nafsunya, keinginannya mengikuti wahyu yang turun kepadaku. Jadi memang yang paling tinggi itu adalah wahyu. Dan itulah mestinya yang menjadi sumber dari segala sumber kebenaran yang kita ikuti. Sementara wisdom itu levelnya ada di bawahnya. Kita boleh ikuti wisdom selama wisdom itu tidak bertentangan dengan wahyu. Tapi kadang-kadang wisdom itu juga menyesatkan juga. Makanya yang jadi ukuran itu harus wahyu. Maka betapa banyak orang yang pintar, betapa banyak orang yang cerdas, betapa banyak orang yang bijaksana, tapi dia sesat. Kenapa? Karena tidak mengikuti wahyu. Dan kita ini alhamdulillah sudah mengikuti wahyu. Tapi kadang-kadang, jadi untuk mengikuti wahyu itu kita harus hilangkan kesombongan. Selama kita itu masih sombong, memang nggak bisa kita itu mengikuti wahyu. Kenapa? Karena kadang-kadang Allah menguji. Yang menyampaikan wahyu itu lebih rendah dari kita. Dan memang makanya itu alasan kenapa di zaman Rasul dulu orang yang as-sabiqunal awwalun, orang yang pertama-tama masuk Islam itu kebanyakan dari kalangan anak-anak dan orang-orang miskin. Bukan tokoh justru. Nah, kenapa orang-orang miskin itu begitu bisa masuk Islam di generasi awal-awal? Karena mereka itu nothing tulus, nggak berpikir macam-macam. Apa sih maksudnya itu pertimbangan lain-lainnya itu tidak banyak ya. Nah, sementara kalau seperti Abu Sufyan dan lain-lain seperti Khalid bin Walid dan lain-lain, pertimbangannya itu banyak di belakang itu. Nah, kalau saya ngikuti Muhammad, terus nanti umat saya dibagaimanakan gitu. Makanya kadang-kadang umat itu menjelma jadi setan kadang-kadang ya. Iya, kita tuh kadang-kadang nggak mau ngikuti kebenaran atau khawatir ngikuti kebenaran hanya gara-gara umat di belakang kita. Hanya kadang-kadang jabatan yang kita pegang. Nanti kalau saya ngomong kebenaran, terus gimana dengan posisi saya? Kalau saya dipecat gimana? Jadi banyak orang yang takut bicara kebenaran karena khawatir dipecat. Entah dipecat dari pekerjaan, entah dipecat dari suatu posisi, entah dipecat dari ketokohan, entah dipecat dari keluarga, entah apapun. Dan itu jadi tantangan ya, tantangan bagi orang yang mengikuti kebenaran. Tetapi sebetulnya memang kadang-kadang ada ujian. Tapi sebetulnya ketokohan itu mengikuti pada diri seseorang.
Makanya sampai Rasul itu makanya nggak perlu takut sebetulnya. Rasul pernah mengatakan khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Jadi orang yang terbaik di masa jahiliyah, dialah orang yang terbaik di masa Islam. Karena ketokohan itu ikuti seseorang. Jadi Khalid bin Walid misalnya, dia tuh tokoh di masa jahiliyah. Memang ketika dia masuk Islam, dia harus meninggalkan itu. Tapi karena ketokohan itu melekat pada diri seseorang, toh pada akhirnya dia tetap jadi tokoh tetap ya gitu. Tapi orang itu kadang-kadang takut untuk mengikuti kebenaran. Makanya di sini bagi kita yang kebetulan tokoh ya, bagi kita yang kebetulan orang yang punya buntut panjang ya, nggak usah khawatir untuk mengikuti kebenaran, nggak usah khawatir untuk mengikuti wahyu, ikuti saja, maka semuanya insya Allah akan mengikuti. Jadi dalam hidup ini itu memang kita nggak perlu khawatir. Dan sebetulnya ketika kita itu mengikuti wahyu, mengikuti akal sehat kita, mengikuti nurani kita, maka sebetulnya semua itu akan plong ya, nggak ada yang kita tutupi. Maka insya Allah kita itu berjalan dalam kebenaran dan hidup ini jadi nyaman, jadi enak, dan itulah sebetulnya kebahagiaan yang sebenarnya. Nah, maka wahyu intinya di situ. Nah, bagaimana agar kita itu bisa mengikuti wahyu? Ya mau nggak mau ya kita harus mau mempelajari. Nah, inilah yang kadang-kadang kita ini juga punya ego ya. Loh, saya ini kan sarjana ekonomi, saya kan sarjana teknik, masa saya belajar Quran? Belajar Quran itu kan aktivitasnya ustadz itu. Bukan, belajar Quran itu adalah kewajiban kita sebagai manusia. Kenapa? Karena kita ini dibimbing oleh wahyu. Ya gimana bisa kita itu mengikuti wahyu kalau kita tidak belajar gitu. Ini bukan pekerjaannya ustadz gitu. Tapi ini adalah sebetulnya adalah kewajiban kita sebagai manusia yang memang menginginkan mengikuti wahyu. Ini bukan kegiatannya ustadz ya. Tapi ini adalah kegiatan kita, pekerjaan kita, kewajiban kita sebagai manusia. Oke, mari kita betul-betul belajar wahyu itu, dan dengan itu insya Allah kita akan betul-betul dibimbing oleh wahyu itu. Mungkin itu pengantar yang bisa saya sampaikan. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil dzikril hakim innahu was-sami'ul alim. Mungkin barangkali ada satu atau dua hal yang ingin ditambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Saya sangat tertarik sekali dengan tema kajian pada subuh pagi ini Ustadz. Jadi saya tadi akan berpikir secara mendalam yang dikatakan di dalam Al-Quran itu adalah ulul albab. Kemudian yang saya tahu selama ini itu berkaitan dengan masalah filsafat Ustadz. Karena kan ada juga kalau tidak salah itu kan di dalam universitas yang bertahankan Islam itu kan juga ada jurusan filsafat gitu. Nah, maksud saya itu bagaimana kedudukan filsafat di dalam Islam itu berkaitan nanti kalau kita kaitkan dengan ulul albab. Karena selama ini kalau tidak salah itu kan, kalau saya tidak salah katanya dulu tuh Imam Al-Ghazali itu kan banyak mengandungkan masalah filsafat. Padahal beliau itu kan dalam rangka itu kan berdasarkan hubungan langsung antara beliau dengan Allah gitu Ustaz. Jadi terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya, satu ya. Kalau ada yang lain? Oke, mangga satu lagi. Ya, ada dua lagi. Mungkin nanti agak cepat ke jawabannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya tertarik pernyataan Ustadz tadi mengenai Einstein yang beliau mengatakan bahwa science without religion is lame. Religion without science is blind. Karena ini adalah ilmu dunia. Berbeda dengan
Imam Ghazali terbalik. Agama, religion without science is lame. Science without religion is blind. Sehingga hubungan antara filsuf dunia akhirat itu berbeda. Mengapa demikian Ustadz? Mohon dijelaskan sejelas-jelasnya. Jadi terbalik. Jadi kalau Einstein mengatakan ilmu tanpa agama itu lumpuh. Agama tanpa ilmu itu buta. Karena pandangannya adalah mata dohir. Sementara kalau Imam Ghazali pandangannya adalah mata batin. Terima kasih. Oke. Masih ada satu lagi. Mas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai post-truth sekarang. Jadi ternyata dengan pembicaraan atau yang diulang-ulang itu kebohongan menjadi suatu kebenaran Ustaz. Nah, ini bagaimana hubungannya dengan yang dikatakan tadi. Kemudian sampai timbul pemahaman orang itu jadi heran sekarang ini. Kok ibu-ibu itu ke pengajian itu ngapain gitu kan? Nah, ini apa tidak takut anaknya terlantar? Ini ibu-ibu ini subuh sudah pengajian semua, termasuk bapak-bapak. Ini apa jadi suatu hal yang salah Ustaz? Terima kasih. Ya, terima kasih sekali. Masya Allah, Ustaz Umam, kajian antum ini menurut saya perlu serius. Jadi tidak bisa kami mendengarkan sepintas, nggak bisa, harus fokus. Ada pertanyaan saya, ada beberapa. Yang pertama, setelah saya mendengarkan tadi bahwa kalau kita harus menggunakan akal dan mengikuti nurani atau hati nurani. Lalu pertanyaan saya, sebetulnya apa sih hakikatul hayah itu apa? Apakah hakikatul hayah hayatul qalb atau apa? Saya kok jadi mix up begitu ya. Saya pada posisi seolah-olah di luar lebih dahulu nih. Yang kedua, bahwa tadi mengenai wisdom sepanjang itu tidak dituntun oleh wahyu, itu akan tidak ada kebenaran. Sehingga apa sih sebenarnya tadi yang nyambung dengan pertanyaan si Pak Aris, yang namanya itu sebenarnya apakah hanya wahyu saja atau kita bisa mengimprovisasi mengenai kebenaran tapi masih jalan. Terima kasih. Oke, cukup ya. Matur suwun atas pertanyaannya, dan ini pertanyaan-pertanyaan yang cukup serius sebetulnya, oke. Dan mungkin yang Ustadz Hasan tadi cukup panjang penjelasannya. Mungkin nanti kita bahas di waktu yang lain agak lengkap. Yang pertama tentang filsafat. Ya, memang kalau kita lihat istilah filsafat sendiri itu memang tidak berasal dari Islam. Maksudnya dulu di era Rasulullah, di era sahabat nggak ada istilah filsafat, itu nggak ada. Tapi istilah filsafat atau falsafah ataupun apapun namanya itu memang secara asal usul itu berawal dari dunia non-Islam. Nah kemudian tetapi filsafat itu memang bisa dibahas lebih detail begini. Jadi tergantung kita tuh melihatnya seperti apa. Kalau yang dimaksud filsafat itu adalah berpikir di balik alam. Itu sebetulnya memang hampir tidak bisa dilaksanakan, nggak bisa dilakukan. Kenapa? Karena sesuatu di balik alam itu di luar jangkauan akal. Nah sementara akal kita itu hanya bisa berpikir apa yang ada di alam.
Makanya kalau filsafat itu maknanya seperti ini, maka berpikir filsafat seperti ini itu nggak akan mungkin dilakukan, dan kalau dilakukan justru kontraproduktif. Makanya dulu banyak memang generasi-generasi tertentu yang akhirnya jadi setengah gila gara-gara berpikir tentang sesuatu di balik alam. Nah, kalau Quran sendiri ada ribuan ayat yang menyuruh kita untuk berpikir tentang apa yang ada di alam. Dan kita akan sampai kesimpulan apa yang ada di balik alam. Jadi misalnya kayak Allah, itu kan hakikat yang ada di balik alam. Karena Allah nggak bisa kelihatan dengan mata. Tapi dengan kita melihat apa yang ada di alam, keteraturan yang ada di pepohonan, keteraturan yang ada di hujan, keteraturan yang ada pada diri kita, maka kita itu akan mengetahui keagungan kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sampai Rasulullah itu mengatakan tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru ya fi dzatil khaliq. Jadi berpikirlah tentang ciptaannya Allah. Jangan berpikir tentang zatnya Allah. Kalau berpikir tentang zatnya Allah, kita tuh akan gila. Makanya filsafat itu akhirnya dibatasi. Kalau filsafat seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak dibimbing oleh wahyu, akhirnya jadi macam-macam. Dia membayangkan, dia dengan nuraninya, dengan pemikiran mendalamnya, dia sampai kepada pemikiran bahwa alam ini diciptakan dan dikendalikan oleh Tuhan. Sampai titik itu masih benar. Terus dia bayangkan, alam ini begitu banyaknya, hampir tak terhitung, infinite. Maka dia bayangkan bahwa Tuhan itu seperti manusia yang ganteng, yang tangannya banyak. Kenapa tangannya banyak? Biar Tuhan itu bisa ngurusi banyak hal. Nah, penggambaran itu justru bertentangan dengan hakikat. Dan justru penggambaran ini itu justru mengantarkan kita kepada kesyirikan. Makanya akhirnya memang filsafat berpikir di balik alam yang enggak dibimbing oleh wahyu itu justru kadang-kadang mengantarkan kepada kesyirikan. Tapi kalau filsafat yang dimaksud itu adalah untuk mengantarkan kepada wisdom, nah itu bagus berarti kan, sehingga akhirnya kita itu jadi wisdom. Jadi orang tua ada anaknya berbuat kesalahan, kita punya wisdom. Kenapa kita punya wisdom? Karena kita berpikir mendalam. Oh iya, bagaimanapun juga dia kan memang orang yang masih menjalani proses kehidupan. Dia sedang proses untuk mendapatkan experience. Ya kalau dia berbuat salah ya wajar. Akhirnya kita itu ada wisdom di situ karena berpikir mendalam. Makanya akhirnya memang filsafat itu kita harus batasi sampai mana. Kalau filsafat yang dimaksud itu berpikir di balik alam, ya memang itu sesuatu yang mustahil. Dan kalau diterus-teruskan jadinya gila, atau kalau diterus-teruskan jadinya itu kesesatan memang gitu. Makanya dulu Imam Ghazali ketika beliau itu berpikir filsafat dalam makna itu, beliau akhirnya sama sampai kepada kegilaan. Akhirnya beliau meninggalkan semua itu dan beliau menetapkan dirinya untuk dibimbing oleh wahyu saja. Sementara apa-apa yang memang di luar pikiran dia mencukupkan keterangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang memang kita itu harus puas dengan ketidakpuasan kita. Gitu. Dan itulah manusia. Jadi kalau kita itu ingin puas dalam segala hal, maka sebetulnya kita telah keluar dari kodrat kita sebagai manusia. Selama kita itu memahami bahwa kita itu manusia, maka kita tuh harus puas dengan ketidakpuasan kita. Dan itulah penjelasan menurut saya yang paling memuaskan, sikap yang paling memuaskan, yaitu ketika kita puas dengan ketidakpuasan kita. Tapi setelah pencarian yang sungguh-sungguh gitu, bukan karena kemalasan gitu. Itu mungkin terkait dengan filsafat. Kemudian terkait dengan hakikat, insya Allah nanti kita akan bahas di lain waktu ya, karena panjang ya. Tapi intinya sederhananya adalah kita hidup dari mana? Dan sebetulnya kita itu hidup untuk apa? Nah,
jawaban inilah yang sebetulnya hakikat sebetulnya. Untuk memahami hidup ini sebetulnya apa. Gitu. Dan memang untuk memahami ini memang kita perlu dibimbing oleh wahyu. Kalau enggak bakalan ketemu. Enggak bakalan ketemu. Makanya saya punya teman, seorang profesor. Karena dia hanya sekedar ngikuti akalnya, sekedar ngikuti nuraninya. Dia nggak tahu hidup ini apa. Akhirnya dia bilang ke saya, "Nam, bagi saya yang penting jadi manusia itu yang baik. Yang penting tidak mengganggu orang." Ini adalah wisdom yang dia peroleh. Tapi nggak dibimbing oleh wahyu, ya sekedar sampai di situ saja. Dia nggak sampai kepada hakikat bahwa hidup. Dan saya kasihan sebetulnya. Kenapa? Makanya sebetulnya kalau kita itu betul-betul melihat ke dunia ini dengan hati ya, melihat orang yang ingkar kepada Allah, melihat orang yang tidak sampai keimanan kepada Allah, yang ada itu sikap kasihan. Kasihan, dia manusia, tapi dia gak paham jati dirinya sebagai manusia. Maka di sini pentingnya dakwah. Maka dakwah itu sebetulnya adalah ekspresi rasa kasih yang paling dalam sebetulnya. Karena kita melihat ada orang yang dia manusia, tapi dia gak paham hakikatnya sebagai manusia. Kita kasihan. Makanya kita muncul rasa cinta itu kita ekspresikan dengan dakwah, yaitu dengan menjelaskan hakikat manusia kepada mereka itu. Barangkali itu pengantar, mungkin nanti untuk masalah hakikat kita bahas di kesempatan yang akan datang. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang lain nanti insya Allah yang akan datang karena ini terkait dengan waktu itu. Semoga ada manfaat. Tentang post truth ya, tentang. Jadi sebetulnya kesalahan yang diulang-ulang itu tetap salah. Tetapi memang oleh orang itu tampak biasa. Sehingga yang tampak biasa itu dianggap sebagai kebenaran. Makanya Einstein sendiri mengatakan kan tadi, ya what is right is not always popular. Jadi sesuatu yang benar belum tentu populer. Dan yang populer belum tentu salah. Tapi memang secara politis, sesuatu yang diulang-ulang itu tampak sebagai suatu kebenaran. Dan ini yang kita juga harus hati-hati. Hati-hati dengan lingkungan kita, bahkan hati-hati dengan diri kita. Kita kadang-kadang perlu melakukan pemikiran ulang tentang apa yang biasa kita lakukan. Kenapa? Karena jangan-jangan yang biasa kita lakukan itu sekedar kebiasaan yang bisa jadi keliru gitu. Maka disinilah pentingnya kita untuk selalu open minded, berpikiran terbuka gitu. Karena dengan begitulah kita itu akan bisa melihat dunia ini secara apa adanya, tidak sekedar didrive oleh popularitas dan lain sebagainya gitu. Dan saya kadang-kadang melihat ya, kita umat Islam itu kadang-kadang juga begitu ya. Ketika kita milih orang itu hanya kadang-kadang dasarnya itu popularitas gitu. Elektabilitas gitu ya. Makanya kalau kata Rocky Gerung ya, milih orang itu jangan popularitas, jangan elektabilitas. Nah, tapi kata dia, milih orang itu dasarnya harus moralitas gitu. Itu adalah wisdomnya dia ya. Meskipun saya sendiri tidak selalu setuju dengan beliau, tapi itu wisdomnya beliau lah yang kita harus hormati gitu. Makanya kadang-kadang yang kita anggap benar itu belum tentu benar gitu. Hanya gara-gara kebiasaan saja. Gitu. Makanya ini penting bagi kita untuk selalu open minded di situ. Dan insya Allah kalau kita ini memang betul-betul niat mencari kebenaran dan kita itu selalu terbuka dengan kebenaran, maka insya Allah kita akan tertunjuki kepada kebenaran itu. Meskipun jalan untuk itu mungkin perlu berdarah-darah. Gitu. Meskipun jalan untuk itu mungkin penuh dengan onak dan duri. Tapi insya Allah selama kita itu memang mencari kebenaran, sungguh-sungguh mencari kebenaran dengan ketulusan, insya Allah kita akan tertunjuki kepada kebenaran itu. Tapi kalau kita menganggap diri kita yang paling benar, ya sudah, maka kita akan disesatkan oleh rasa kita yang paling
Benar itu. Kisahkan itu pengantar ya. Nanti bisa kita sambung di luar forum karena waktunya sudah habis. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwas samiul alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.